Foodies, Panji katanya lagi kepengen makan yang kuah-kuah nih. Tapi dia tuh bingung mau pilih menunya apa. Karena kan kuliner receh berkuah banyak bingit sih ya. Yaudah yuk kita main aja ke Matraman deh ya. Ada warung makan yang lazisnya gak santuy. Mantep bingo lah pokoknya. Yuk kita ceki-ceki bareng. Nah, Foodies, sekarang saya sudah di daerah Keramat Asem, tepatnya di Soto Betawi Bang Ririn. Nah, seperti apa rasanya? Pokoknya Soto Betawi itu rasanya lazisnya minta ampun. Penasaran seperti apa? Kita cobain. Let's go! Kalau Panji aja sampai dibela-belain naik angkot buat kesini, berarti harus dipertimbangkan nih Foodies rasa soto yang ada di sini. Oke, kita pantau terus Panji ya Foodies selama di Soto Betawi Bang Ririn. Kebetulan Foodies, ini nama Bang Ririn. Kenalin Pak, nama saya Panji. Boleh kasih tahu nggak nih Bang Ririn, favorit di Soto Betawi itu soto apa aja? Yang paling favorit soto Betawi. Soto Betawi? Ya. Iya. Nah, Terus di sini ada apa lagi? selain soto Betawi ada soto mie Bogor. Soto mie Bogor, terus? Ada soto dari Jawa Tengah yaitu Seroto. Mas ya. Nah, itu tuh Foodies, kayaknya saya sendiri belum pernah nyobain namanya seroto. Bang Ririn, Ya. boleh disajikan nggak seroto yang spesial buat saya, terus sama bikin soto Betawinya yang paling spesial di sini. Mau campur? Campur aja. Wih, Aji mumpung deh nih ya si Panji mentang-mentang tuh langsung ketemu sama ownernya. Dia gercep banget satset minta dibikinin yang spesial juga. Nah Foodies, di warung soto Betawi Bang Ririn ini emang gak cuma soto Betawi aja yang jadi gacoannya. Tapi ada banyak pilihan soto lainnya dari beberapa daerah di Pulau Jawa. Dan kali ini Panji mau ngeracik soto Betawinya sendiri nih Foodies. Untuk isian soto Betawinya, Panji pilih yang campur, yakni terdiri dari daging, kaki sapi, kentang, dan juga tomat. Tapi tunggu deh, kok Panji masih nambah isiannya lagi sih tuh? Bang Ririn, karena memang buat spesial buat saya nih ya, saya tambahinnya pakai paru, nggak apa-apa kan? Boleh, Pak. Boleh dong. Iya. Nah loh, ngelunjak nih pasti Panji, dikasih daging minta paru. Kalau semuanya udah selesai dipotong-potong, skuy tinggal dipindahin ke piringnya aja. Lanjut yuk kita masukin lada bubuk, daun bawang, dan juga bawang gorengnya Foodies buat nambahin aroma segar. Buat yang suka rasa makanan yang rada manis nih, bisa juga kok tambahin kecap manis sesuai selera aja ya. Dan ini dia yang menyatukan semua rasa yang ada di dalam mangkok, kuah sotonya Foodies. Wih, kelihatan dong ya kalau kuahnya tuh kental banget. Ini memang karena Bang Ririn gak pelit sama santannya Foodies. Si santan ini juga jadi penentu rasa gurih pada kuah sotonya. Gak boleh ketinggalan juga nih ya, pakai amping dong. Gak ada ramesan amping di soto Betawi mah, bagaikan hidupku tanpa kamu Foodies. Sip deh, tinggal kita tunggu aja. Semua pesanan Panji udah tersedia nih di meja. Aduh, Foodies, penasaran yuk kita nyobain langsung ya. Kita kuah nyoba dulu. Ini baru soto Betawi. Kuahnya kental. Rasanya pas dan santannya itu nggak terlalu, kalau dibilang orang Belanda tuh mah tuh terlalu enak. Enggak, ini nggak terlalu enak. Wow. Dan dagingnya itu memang dia nggak terlalu keras, empuk. Terus parunya kan biasanya kalau udah ditaruh itu dia semakin lama tuh semakin keras, dan ini empuk parunya. Coba, saya sih penasaran sama tadi nama kikilnya nih Foodies. Wah, kalau dilihat dari ekspresinya Panji sih rasanya pasti beneran lazis ya Foodies. Soalnya untuk dagingnya sendiri nih sama Bang Ririn udah direbus selama berjam-jam biar empuk, dan kalau dikunyah gak berantem tuh sama gigi. Nah kalau kuah soto Betawinya itu emang kuat banget sih aroma rempahnya. Belum lagi rasa gurihnya dari si kaldu daging plus santannya itu dong ya. Kebayang gak sih itu kalau dicampur sama nasi pas lagi anget-angetnya. Mantep banget gak sih Foodies, rasanya lazis. Ini enak banget, enak banget. Enak. Oke, next kita ada soto yang jarang banget nih kayaknya ya ditemuin di Jakarta, yakni Seroto Banyumas. Ini baru pertama kali saya nyobain namanya seroto.
Kalau dilihat ini memang kuah soto ayam ya. Terus uniknya ini ada kerupuknya kayak kerupuk Padang gitu ya. Lucu deh. Kita cobain ya foodies ya. Oh. Manis. Bukan kayak rawon. Dia lucu nih. Uniknya mungkin kayak mirip-mirip kayak rawon. Kalau rawon kan memang rada gelap. Ini lebih bening. Terus tetelannya banyak banget ini sih. Seroto tuh memang manis, memang kuahnya manis, apa memang ditambah kecap? Ya, manis emang. Oh, memang manis ya? Khas Banyumas. Oh alah, pantesan kok enak ya. Ini hampir sama kayak mirip rawon ya. Tapi bedanya cuma kuahnya aja ya. Iya. Jadi nih foodies, Seroto Banyumas ini memang bisa dibilang punya rasa yang rada unik buat yang baru pertama kali nyobain. Soalnya ada campuran sambal kacang pada kuah serotonya. Terus ada kerupuk kanji remuk juga yang langsung ditabur di atas kuah serotonya kayak begini nih foodies. Jadi dalam suatu suapan, Seroto Banyumas ini kayak kasih sensasi rasa yang beda dari keluarga soto lainnya. Kamu udah pernah cobain belum? Unik ya? Ayo foodies, nggak cukup sampai di situ dong. Makan seroto ini semakin mantap lagi kalau ada mendoannya. Wih, makin seru nggak sih itu rasanya? Nah foodies, kalau ke warung sotonya Bang Ririn nih mesti banget nyobain sop kaki sapinya juga tuh. Kuah bening dengan potongan kaki sapi ditambah potongan sayur kayak begini, pas banget kayaknya ya dimakan pas lagi musim hujan kayak sekarang ini. Ya kita dengerin nih apa kata Panji soal sop kakinya Bang Ririn foodies. Lihat foodies, kental dari tetelannya, ada kikil. Ini, wah, gak tahu deh ini rasanya kayak gimana, rasanya gokil banget. Asis banget ini. Wah. Wow, ini enak. Dan dia nggak amis. Foodies, kalian harus tahu dan ini tidak amis, enak, lembut, dan tidak keras. Ini lembut banget. Begitu udah di mulut, dia langsung memecah begitu. Wah, ini bener-bener lazim. Duh, enak banget itu nyendoknya sih, bagi dong. Emang gak pernah salah deh ya makan soto dan sop di warung sotonya Bang Ririn. Foodies, ngomong-ngomong nih kalau kesini nggak perlu nunggu gajian kok. Soalnya harga makanan di sini receh banget, mulai dari 17.000 aja sampai 30.000 tuh foodies. Dan kita udah dapet seporsi soto plus nasi. Mantep nggak tuh recehnya? Ya udah nggak usah bing-bing ya, alias nggak usah bimbang foodies. Kalau lapar langsung aja datang ke Soto Betawi Bang Ririn yang ada di Jalan Kramat Asem nomor 9, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Oke, makan receh. Menu boleh receh, rasanya gak recehan. Lazim! Foodies, buat yang suka banget sama makanan pedas, di kota Bandung, Jawa Barat ada spot yang recommended banget nih buat diicip-icip. Namanya Michilo Bakso Bretel. Foodies, nama Michilo ini tuh adalah singkatan dari mie chili oil. Sedangkan untuk bretelnya itu adalah tetelan daging sapi foodies. Unik ya? Foodies, menu Michilo ini adalah hasil kreasinya Mbak Hesti nih, sang pemilik warung. Berpadu dengan bakso dan tetelan bikin sensasi rasa Michilo tuh jadi benar-benar istimewa. Bahan utama Michilo ini ada pada racikan chili oilnya tuh foodies, alias sambal minyaknya. Wih, sedap. Kandungan cabai merahnya dijamin gak kaleng-kaleng deh tuh. Nah, untuk penyajian Michilo, pertama-tama siapkan dulu bahan sambalannya ya foodies. Tuangkan saus dan minyak cabainya yang khas. Aduk-aduk deh tuh dengan sumpit sampai tercampur merata. Next, kita rebus mie-nya. Tunggu beberapa saat lalu angkat ke dalam mangkok. Aduk-aduk mie-nya agar tercampur rata ya dengan sambelannya. Kemudian tambahkan potongan daun sawi rebus. Dan agar makin lazis, kita kasih tetelan daging sapi dan bakso sapi serta bawang merah di atasnya. Wih, serba melimpah ya foodies.
Untuk penyajian mie ayam bakso urat, pertama-tama nih kita rebus mie dan ragam sayurannya seperti tauge. Nah, kalau udah matang, angkat sayurannya ke atas mangkok. Lanjut, kita bumbuin yuk dengan garam dan penyedap rasa. Oke, abis itu kita kasih mie rebus, bakso urat, dan tahu baksonya ke atas mangkok ya. Kasih tetelan daging sapi, juga bawang goreng dan daun seledri. Terakhir, siram deh dengan kuah kaldu sapinya. Looks so tasty. Next foodies, selanjutnya kita juga ada Michilo Chicken Katsu nih. Nah, dalam varian ini, daging ayam yang sudah dibalur tepung digoreng sampai matang. Daging ayam yang crispy ini lalu dipotong-potong, letakkan di atas Michilo dan tambahkan bawang goreng sebagai toppingannya. Foodies, mie dan bakso di warung ini bukan produk pasaran loh ya. Sambal minyaknya itu yang kental dengan cabai merahnya kayak menambah cita rasa pedas yang istimewa. Meski kebas di lidah, rasa pedasnya justru bikin nagih loh. Oh ya, untuk harga, seporsi menu di sini berkisar 11.000 hingga 24.000 foodies. Menu super lazis, rasa nikmat dengan harga yang juga hemat. Mantul ya. Michilo tetelan. Gimana? Enak. Yang beda tuh chili oilnya, terus tadi juga pakai tetelan sama apa tadi katsu. Sama kasih. Buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam, setiap hari warung ini bisa menjual 10 hingga 18 kg mie. Nah, buat foodies yang penasaran nih dan ingin mencicipi Michilo ini, buruan atau meluncur ya ke lokasi warungnya. Adanya di Jalan Terusan Buah Batu Bandung nomor 235. Tepatnya sebelum pintu tol Buah Batu. Oke, kita ketemu di sana ya. So let's turn it on. Foodies, siapa sih yang nggak tahu surganya kuliner di Jalan Veteran Jakarta Pusat? Nih, Sezi lagi nemenin Bumil Seza nih, mau cari kuliner yang segar-segar. Maklum ya foodies, kalau kemauannya Bumil kan kudu banget diturutin tuh katanya. Kalau nggak nanti anaknya bisa ngiler, bener nggak sih tuh? Beh, aku pingin juhi, aku pingin sate, aku pingin es durian. Oke, Beh? Boleh. Yeah. Asinan. Oh iya, asinan. Udah seger banget ya kayaknya. Lagi be sambalnya be. Orang hamil dan pedes. Emang yang makan siapa? Ditabrak. Udah nih. Ini bawa dong. Tolong dong. Kemauan kakak. Ini licin, nggak bisa licin. Yuk. Tetep ya, Bumil harus diistimewakan dong, sampai-sampai makanan pun dibawain. Hihi. Oke deh foodies, di food court ini juga dijual makanan lainnya loh. Ada es cendol durian Bandung, ada juga sate Madura yang udah legend banget dari tahun 68. Meskipun yang jual udah generasi ketiganya, tapi tampilan tempat penjual satenya masih ala-ala tradisional ya foodies, unik nih. Sate Madura di sini pun bahannya masih otentik dari penggunaan bumbu kacangnya serta pemilihan dagingnya nggak berubah tuh foodies. Seporsi sate Madura dijual dengan full of daging tanpa lemak ataupun kulit. Soal rasa, nggak perlu diraguin lagi. Oke deh, masih ada menu lain kepinginannya Seza nih, es cendol durian Bandung. Namanya juga es cendol durian, udah pasti ada cendol dan duriannya ya. Es cendol hijau dicampur dengan santan dan juga gula merah serta durian tanpa biji. Dan ini asli durian loh ya foodies, seketika aroma durian tuh melayang-layang di udara. Smells good. Aduh, jadi gak sabar nih kepengen icip semuanya. Ini dia juhi buatan aku. Racikan. Wow. Ya, silakan dimakan ibu Oke. hamil. Ini juhi udah ada. Sate udah aku pesenin. Asinan udah ada. Es cendol durian udah ada. Kita ikutin semua mau ibu hamil hari ini, silakan makan. Ya, diikutin kan sama Bu Hamil ya? Ya, ini ibu yang makan. Ini kemauan Bumil. Ibu yang racik, ibu yang makan, ibu yang ngabisin, ibu yang bayar. Ternyata nih foodies, ngidamnya Bumil masih berlanjut. Sebagai kakak yang sayang sama ade, ayolah kita ikutin aja ya kemauan Bumil ya kan? Lala, enak banget, Masya Allah. Rasa daun ininya masih ada ya di cendolnya nih ya. Apa? Daun suci. Daun sucinya masih berasa banget di cendolnya. Es cendolnya nggak asal-asalan loh, asli enak banget. Dari rasa cendolnya yang masih otentik, ini berasa banget aroma daun sucinya. Santannya itu juga pekat gitu foodies, nggak encer. Pas banget lah pokoknya rasanya di lidah, apalagi begitu nyampur sama duriannya. Mantul. Kayak Ini nggak ada obatnya nih, asli. nggak ada obat ya.
Nah foodies, kalau makan mie juhi tuh ya bikin sesi jadi nostalgia gitu ke masa kecil. Karena mie juhi ternyata makanan favorit papa mereka loh. Ini juga itu makanan waktu aku kecil, foodies. Aku seneng banget diajak papa mama aku makan rujak juhi. Jadi bagi aku rujak juhi ini adalah makanan, kalau makan ini harus inget papa sama mama. Sebelum aku memesan ini tadi juhi ini, setelah aku ngeracik, terus aku langsung membungkus buat papa mama. Nah, mie juhi ini rasanya juga otentik banget foodies. Dan jangan salah, mie juhi di Jalan Veteran ini juga legend abis. Bahkan sudah ada dari tahun 78. Soal rasa nggak perlu diraguin lagi. Karena emang super endol dari mie-nya, sayuran yang masih segar, serta bumbu kacang yang gurih manis. Apalagi nih ada si juhinya nih yang bikin makin gurih foodies. Kalau memang pengen gampang banget ngedapetinnya di Jakarta, ya di sini tempatnya. Ini strategis banget. Tadinya di sekitaran Monas, di Jalan Veteran. Nah, kalau Bumil sih pengennya makan yang lebih seger lagi nih kayaknya asinan Betawi. Enak banget loh. Sayurnya seger banget. Sayuran pada asinan Betawi ini juga seger banget loh. Ada kol, wortel, sawi asin, selada, timun, dan ditambah lagi pakai kerupuk mie yang renyah. Disiram pakai bumbu kacang serta gula merah cair. Alamak, super lazis. Enak banget bumbu kacangnya. Kental Light banget. banget. Tapi kan dia suka ada gula-gulanya. Gulanya juga balance banget. Perpaduan antara gula serta bumbu kacangnya ini emang mantul banget sih. Semuanya pas foodies. Apalagi ditambah kacang tanah goreng. Wih, bikin makin gurih. Kalau di dalam juhi itu, selain ada juhi, ada mie-nya juga, ada mie kuning. Ada mie kuning, ada kol, lalu ada toge, ada sawi asin juga. Terus dia ditambahin emping, bukan kerupuk kalau juhi. Jadi juhi ini bisa dimakan pakai nasi sebenarnya. Dan asinan juga papaku makannya pakai nasi. Unik banget ya kalau orang tua saya sih lebih suka makan mie juhi pakai nasi. Nah, kalau foodies gimana? Ngomongin soal nasi, masih ada menu sate Madura plus lontongnya nih yang belum kita colek-colek dari tadi. Nah, foodies, ini aku dapat bocoran dari netizen. Ini dari 1968, dari tahun 1968. Kamu udah lahir belum? Nah, Masih di angan-angan. Yes, bener banget. Sate Madura ini legend foodies. That's why kalau mau icip makanan legend ini emang tempat yang tepat sih foodies. Enak banget. Ayamnya masih juicy banget. Biasanya kan sate kalau kelamaan bakarnya suka keras ya. Ini Masya Allah ini enggak sama sekali. Gak cuma ayamnya loh, lontongnya pun padat, gak buyar tuh ketika digigit. Teksturnya juga lembut, ukuran dagingnya juga pas. Nah, buat foodies yang gak suka lemak ayam atau kulit ayam, ini mah pas banget karena pertusuknya khusus isian daging ayam aja. Wih, dijamin puas foodies. foodies di sini itu harganya rata-rata 25.000. Ya, Kayak untuk juhi juhi sama asinannya. 25.000. Es cendol 30.000, 25.000. Ibu ngarang aja deh. Namanya pedagang saya Bu, Oh, naikin iya. goceng, kalian ada mau just tip. Oh iya. Nah, kalau yang penasaran sama satenya, cukup siapin budget 30.000 aja ya. Makan receh, Menu receh tapi rasa nggak recehan. Selamat makan. Mas, yang spesial apaan, Mas? Kalau yang spesial itu kita yang sultan. Saya mau pesen nih, masa martabak apa? Sultan. Sultan. It's ngomongin soal sultan, tapi sultan mana dulu nih? Sultan Andara apa Sultan Bintaro? Itu sih sultan yang lain ya foodies. Kalau sultan yang ini super lazis dan istimewa tentunya. Soalnya martabak sultan di sini tuh isiannya 2 kali lipat dibanding martabak biasa. Wih, ajib nggak tuh? Nah, aku mau pengen coba buat barengan boleh ya? Martabak yang dibalik. Oh, ya. siap. Oke, Mas. Bisa Siap. di sini. Nah, kali ini Oka mau coba bikin martabak yang lagi viral nih foodies. Martabak upside down alias terbalik. Cus, Oka bikin skate. Ini ada adonannya, sama ini warna hijau, ini pewarna makanan. Jadi kita tinggal masukin aja ke adonannya.
Foodies, semua adonan di sini udah ready ya. Jadi memang bentuknya udah cair seperti ini untuk memudahkan para karyawan untuk melayani pembeli. Soalnya kalau ada banyak orderan kan pastinya jadi sibuk banget, yes. Nah, dalam sehari aja nih, you know what, bisa habis 150 sampai 200 porsi martabak loh. Nah, Foodies, kalau pewarna makanannya sudah tercampur rata, tinggal tambahin 2 butir telur ayam aja. Tapi jangan khawatir ya sama pewarna makanannya, karena ini menggunakan pewarna yang aman kok dan memang khusus untuk makanan. Lalu kita tambahkan baking powder, aduk-aduk dan beri air. Dalam membuat martabak manis nih Foodies, harus menggunakan api sedang ya, nggak boleh terlalu kebesaran supaya matangnya merata dan juga nggak pakai gosong. Terus. Udah Oh, di tengah aja. Iya, maaf. Iya. Udah cukup. Udah cukup. Iya. Puter. Oh, gimana puternya? Di tengah dulu. Oh, tengah gini? Puter. Gini. Terus. Oh, gini. Udah lah. Oke. Udah Udah cukup. cukup. Ntar kalau saya pinter-pinter banget, ntar Mas ada saingan saya buka di situ ntar. Oke, siap. Oke deh, kita butuh waktu sekitar 5 menit ya untuk bikin si martabak ini mengembang. Tutup martabak supaya cepat matang. Nah, kalau udah ngembang and smell so good, serta sudah berpori-pori kayak begini nih, tinggal kita kasih taburan gula pasir. Tunggu sampai gula pasirnya meleleh. Sip po, martabaknya udah siap nih Foodies buat diangkat. Cheers! Nah, Foodies, jadi kalau martabak kebanyakan itu kan yang dikasih topping atasnya. Tapi kali ini kan lagi viral banget nih martabak yang dibalik. Kita mau balik, jadi bagian hijaunya ini akan ada di bagian luar. Dan ya, kita kasih topping di bagian luarnya. Seperti yang Oka bilang tadi, mau bikin martabak terbalik nih Foodies, jadi martabaknya kudu dibalik kayak begini nih. Lalu diolesin menggunakan sejenis butter. Ini nih yang bikin martabak manis punya aroma yang harum pakai banget. Nah, ini part yang serunya banget nih Foodies, bikin isiannya. Oka mau bikin yang isian keju, coklat, dan juga kacang. Sekarang parut kejunya dulu ya. Nah, kejunya ini nih nggak kaleng-kaleng Foodies untuk martabak sultan gitu loh. Jelas menggunakan keju sebanyak 4 balok. Alamak, banyak bener. Jadi martabak sultan itu beratnya bisa sampai 2 kilo. Ya iyalah 2 kilo. Kejunya aja sampai 4 balok begini. Saking banyak yang kudu diparut, Oka sampai nyerah tuh Foodies. Nah, sekarang tinggal dikasih aja taburan mesus dan juga kacang. Ini kan kalau saya kasih banyak-banyak, jangan dinaikin harganya. Ya. Nah, yang terakhir nih, jangan lupa kasih si kental manis ya Foodies. Wah, ini mah bener-bener gokil sih. Martabaknya aja sampai nggak kelihatan tenggelam tuh sama kejunya. Dijamin Foodies seketika Foodies bakalan langsung gagal diet deh. Nah, kalau soal urusan balik-membalik nih, jelas bukan Oka ahlinya. Daripada gagal, mending serahin aja ke Mas Ferry ya. Nah udah, nah dia sendiri ngantrinya. Untung tadi udah pesan duluan. Udah ya Mas ya? Nih, makasih ya Mas. Ini udah, semua pesanan saya udah aman kan? Aman. Widih, ini Foodies, pesanan Oka udah ada. Yuk, kita makan yuk. Oke deh Foodies, selain martabak upside down sultan, Oka juga pinisirin banget nih sama rasa martabak tipkernya alias si tipis kering. Ya udah nggak usah babi bu bebo sikat aja skuy. Ini bener-bener sultan sih Foodies. Toppingnya berasa banget, kejunya apalagi, dan ternyata emang adonannya itu sangat lembut Foodies. Nah, jadi ini ya Foodies alasannya kenapa disebut martabak sultan. Soalnya isiannya emang super tebal 2 kali lipat dibanding martabak biasa. Kalau ditimbang nih, kira-kira satu porsi martabak sultan ini berarti bisa mencapai 2 kg loh. Terus ya Foodies, sensasi makan martabak yang dibalik kayak begini nih emang seru banget. Karena kalau biasanya martabak bagian keringnya di atas, nah ini tuh di dalam Foodies. Jadi yang pertama kali nyentuh lidah ya bagian yang lembutnya itu loh, langsung ketemu sama rasa pandan dan bercampur dengan keju, kacang, dan juga coklat mesusnya. Andolita. Nah, buat penggila keju nih Foodies, ini mah cocok banget buat kalian karena kejunya lebih tebal daripada adonan martabaknya. Oke deh, kita geser yuk ke martabak telur nih Foodies. Kalau martabak si telur ini, itu ada campuran pakai telur bebek atau telur ayam. Tapi kalau yang aku makannya telur bebek.
Eits, martabak telurnya pun gak kalah lazis dengan isian telur bebek, daun bawang, serta daging. Ini mah gurih pakai banget. Nah, yang Oka pesen ini nih isiannya 4 telur foodies. Ini sih otentik ya. Asinnya pas, gorengnya juga pas, tingkat kematangannya juga pas banget. Jadi telur yang ada di dalam kulitnya tuh rasanya oke, gak ada amis-amisnya. Dagingnya juga banyak lagi foodies. Mantap. Harga martabak tipkernya ini juga nggak nguras kantong kok ya. Cukup siapin 35.000 aja. Wah, cukup receh dong foodies. Pokoknya kalau foodies mau cobain cus aja ya, langsung datengin Martabak Pecenongan 78 cabang Gandaria. Bukannya mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 12 malam. Waduh Pudis, ini kalau makan sendiri nih Oka nggak sanggup. Oka mau bagi-bagi sama keluarga di rumah. Jadi Oka mau bungkus aja. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yuk dibungkusin tuh. Foodies, ada yang lagi viral nih di pusat kuliner Jalan Kebon Kaca. Yuk kita kepoin skuy. Foodies, apaan tuh Foodies rame-rame? Mbak, pada ngantri apaan sih? Oh iya ini ngantri pancake. Oh pancake Foodies, kayaknya lucu deh. Cara masaknya pakai kertas itu ya? Iya. Oke, yuk ikutin yuk Foodies yuk. Mbak, aku numpang antri ya sini ya. Iya. Belakang ya. Wah, ternyata ini nih yang mengundang penasaran banyak pembeli. Pancake Jepang yang dijual di pinggir jalan. Secara kan biasanya pancake gemoy-gemoy ini adanya di mall ya Foodies. Mas, ini yang spesial apa ya Mas? Kita bestsellernya ada cokolava sama brulee dan cokolava dan milk cheese. Wow, kayaknya enak semua nih. Ini bikinnya gimana sih Mas? Boleh lihat nggak dibuka? Kita proses kematangan seperti ini Kak. Berapa lama? Setiap sisi itu 5 menit. Oh 5 menit, Total oke. panggang itu 10 menit. Diadonnya di sini juga? Iya, benar. Aku boleh lihat nggak cara Boleh, Kak. bikinnya? Cara masaknya yang unik dan dilakukan secara live, ini juga bikin orang pada pinisirin. Apalagi buat pengabdi konten. Wah, kudu banget ya kan di-post gitu loh di social media. Lagian ya, siapa juga coba yang gak gemes gitu loh ngeliat kue bulat-bulat dipanggang depan mata kayak begini Foodies. Makanya nih baru jualan beberapa bulan, eits warungnya langsung viral. Keren. Mas, ini adonannya tiap baru mau bikin, baru dibikin gitu Baru ya? dibikin kita, jadi lo bikin di tempat. Fresh Biar ya? fresh jadinya. Kenapa nggak bikin langsung banyak gitu? Gak bisa Kak, kita kalau misalnya kalau kelamaan itu putihnya ini bakal ngempes. Wah, cocok banget nih Foodies buat yang mau belajar bikin kue, bisa ikutan step by stepnya. Hitung-hitung kursus gratis kita. Oke, yang pertama kita mix dulu ya 10 butir putih telur sampai mengembang. Nah, kalau pakai mixer nih kita butuh waktu 3 menit aja. Cepet dong. Setelah adonan putih telur jadi, kita lanjut yuk buat adonan kuning telurnya. Campurannya ada kuning telur, terigu, susu full cream, vanili, dan juga pelembut kue. Semuanya kita mixing sampai rata, oke? Nah, kalau udah baru deh tuh digabungin sama adonan putih telurnya. Nah, adonan fluffy pancake-nya udah jadi, cius, kita panggang yuk satu persatu. Uniknya cetakan pancake ini tuh pakai kertas yang dibentuk melingkar. Wih, kreatif bener ya Foodies. Ini pakai kertas HVS yang dibikin kayak gini. Jadi dia di diameter berapa nih? Untuk diameter kita nggak bisa ngasih tahu. Oh pokoknya segini lah ya, A4 jadi segini ya? Iya. Emang dia nggak nembus ya kalau kertas gitu? Kalau ini enggak Kak, karena kita ketebalannya yang 80 gram. Ada bocoran nih. Psst, alat cetak berbahan kertas ini nih yang jadi rahasia pancake-nya tetap lembut pas udah matang. Magic ya. Oke, jadi ini dibuka kertasnya ya Foodies kalau udah matang. Kita buka di Bagian solasinya. Eits, bukanya harus ekstra hati-hati nih Foodies biar kuenya tetap cantik paripurna. Oke Mas, ini kita mau kasih topping apa aja? Semua ada rasa cokolava sama brulee. Untuk toppingannya, di sini bebas pilih sesuai selera Foodies. Ada matcha, choco chips, brulee, coklat, susu, keju, tiramisu, pokoknya banyak banget. Oke, ini matcha sama micis. Oke, ini aku bawa ya Mas ya? Oh iya Kak. Wow, ini yang antri banyak banget Foodies. Jadi takut dimarahin sama yang ngantri nih ya, karena dari tadi udah ditungguin. Oke, ini aku bawa dulu deh. Nah, berhubungnya antri makin berjubel, ada baiknya kita serahkan ke ahlinya aja ya, biar satset. Ini ada yang rasa brulee, terus ada yang ini tadi choco melted kalau nggak salah.
bolunya ini soft banget ya. Dia tuh kayak roti bolu tapi sangat lembut banget kayak chiffon cake gitu foodies. Kelembutan kue ini emang no debat sih. Adonan yang dibikin dadakan tuh emang gak pernah salah foodies. Hasilnya selembut hatiku padamu. Lembutnya dapat, cuman dia nggak enak ya karena dia rasanya lebih light, lebih ringan. Nah, rasanya itu dia didapat dari sini nih. Dari creamy brulinya ini yang di atasnya. Terus ada karena dia tadi di torch kan. Jadi ada rasa smoky-smoky. Udah kuenya lembut ditambah toppingan brulee yang lumer parah. Foodies pantas aja yang ngantri sampai berjubel, coba. Nikmatnya tuh sempurna. Nah, ini nih rasa yang banyak dicari sama anak muda zaman now. Soulful Pancake Matcha. Makanya nih jadi salah satu varian bestseller di kedai The Pancake ini. Terus ini toppingannya tuh mereka bikin sendiri juga foodies. Ini nggak kayak topping-topping yang ada di pasaran itu. Jadi dia tuh punya karakter sendiri. Memang mereka itu nggak suka nggak memberikan rasa yang enak ya. Jadi rasa manisnya ini pas banget. Yes, rasa matchanya light gitu foodies. Jadi perfect banget membalut pancake yang super duper lembut. Foodies, nah ini kan rasa susu kental manis itu kan legitnya dapat ya, manis legitnya dapat. Terus ini ada gurihnya dari kejunya. Nah, rasa milk cheese ini nih emang perpaduan rasa legendaris dan kue Jepang yang lagi viral itu foodies. Kalau yang ini emang rasa manisnya itu lebih kuat karena tambahan si kental manis. Di sini foodies, walaupun makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya nggak receh. Wah foodies, ada yang lagi buru-buru tuh. Nyari apa sih Ayu? Kalau buru-buru karena lapar kan bisa mampir atuh ke salah satu warung nih yang ada di situ. Tapi ternyata semua cuma dilewatin doang tuh foodies. Kira-kira menu receh apa sih yang jadi buruan Ayu kali ini? Bu, nasi kuningnya masih ada nggak Bu? Masih ada Mbak. Alhamdulillah, foodies ternyata masih ada foodies. Syukurlah, biasanya nih jam 8:30 itu udah habis. Beruntung banget nih. Dari jam 6:30 pagi, warung nasi kuning Bu Fatma udah siap order nih. Bayangin cuma dalam waktu 2-3 jam dagangannya udah ludes tuh foodies. Pantesan Ayu harus buru-buru karena kalau nggak cepet-cepet ya bisa gigit jari deh. Sekilas tampilan nasi kuningnya sama seperti nasi kuning pada umumnya ya. Yang pasti nih warna kuning cerahnya ini benar-benar memikat mata dan lidah, bikin auto lapar yes. Di Jakarta, nasi kuning tuh jadi menu primadona untuk sarapan. Nah, beda penjual, beda pula penyajian dan jenis lauknya ya foodies. Umumnya sih ada pilihan lauk berupa tempe orek, bihun, acar, lalu ditambahin ayam atau perkedel. Nah, kalau di nasi kuning Ambon, ini nih yang spesial. Ikan tongkol dengan bumbunya yang kental dan juga pekat. Buat pecinta sambal, yang ini emang gak boleh ketinggalan yes foodies. Hampa rasanya mah makan tanpa sambal. Terakhir kita kasih yuk taburan serundeng dan juga bawang goreng. Oh ya katanya nih bakwan jagung di sini juga juara loh rasanya. Ntar kita icip ya. Enak foodies. Santannya berasa banget karena ibunya bilang ikan tongkol ini dia buat sendiri. Dagingnya juga empuk foodies. Enak banget. Harganya masih receh dong, nasi kuning polos dibanderol ceban alias 10.000 aja. Nasi kuning Ambon dengan lauk ikan tongkol 20.000, kalau lauknya diganti telur balado nih cuma 18.000. Nah yang kepengen combo alias pakai lauk tongkol dan telur cukup bayar 25.000 aja. Nah foodies, nasi kuningnya ini ternyata rasanya sama banget sama yang aku pernah rasain di Ambon. Nasinya itu pulen, terus berasa banget bumbunya, aromanya itu enak banget. Foodies yang penasaran dan pengen cobain sarapan di sini cari aja ya alamatnya nih Nasi Kuning Ambon Bu Fatma di Jalan Balai Pustaka nomor 4 Rawamangun Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Buka dari jam setengah 7 pagi sampai jam 9 pagi tuh foodies. Tapi ingat, cuma Selasa sampai Minggu ya, karena hari Seninnya libur foodies.